Dua panduan definitif untuk pekerjaan bayangan dari Jung, cara mengenal dan mengintegrasikan sisi gelap kita. Bagian ketiga. Latihan kerja bayangan. Berikut adalah 5 cara untuk bekerja dengan bayangan kita. Latihan 1. Perhatikan reaksi emosional kita. Ingatlah bahwa bayangan itu sulit dipahami. Itu tersembunyi di belakang kita. Mekanisme pertahanan kita dirancang untuk menjaga bayangan kita ditekan dan tidak terlihat. Semakin kita memperhatikan perilaku dan emosi kita, semakin besar peluang untuk menangkap bayangan kita di dalam tindakan kita. Kita cenderung memproyeksikan bagian kita yang tidak diakui kepada orang lain. Salah satu cara terbaik untuk mengidentifikasi bayangan kita adalah dengan memperhatikan reaksi emosional kita terhadap orang lain. Kolega kita mungkin agresif, sombong, tidak pengertian, atau tidak sabar. Tetapi jika kita tidak memiliki kualitas yang sama di dalam diri kita, kita tidak akan memiliki reaksi yang kuat terhadap perilaku mereka. Jika kita memperhatikan dengan saksama, kita dapat melatih diri memperhatikan bayangan kita ketika kita menyaksikan respons emosional negatif yang kuat kepada orang lain. Seperti yang sering dikutip Jung, bahwa segala sesuatu yang mengganggu kita tentang orang lain dapat membawa kita kepada pemahaman tentang diri kita sendiri. Tetapi kita jarang menyediakan waktu untuk bekerja dengan emosi itu. Akhirnya, akan sangat membantu untuk mengambil 5 atau 10 menit untuk merenungkan interaksi kita dengan orang lain dan reaksi yang terkait dengan diri kita. Apapun yang mengganggu kita pada orang lain kemungkinan merupakan bagian yang tidak diakui di dalam diri kita. Kenali bagian itu, terimalah. Jadilah itu bagian dari diri kita. Dan pada kesempatan yang lain, hal itu mungkin tidak membangkitkan muatan emosional yang kuat ketika kita mengamatinya di bagian yang lain. Fokus pada apa dan siapa yang membangkitkan muatan emosional di dalam diri kita. Tidak masalah, apapun emosinya, itu adalah petunjuk bahwa kita menyangkal sesuatu di dalam diri kita. Latihan 2. Terlibat dalam dialog batin. Banyak bentuk pekerjaan batin yang mengharuskan kita untuk terlibat dalam dialog aktif dengan sisi bayangan kita. Pada awalnya, hal ini mungkin nampak seperti ide yang menakutkan, karena kita tidak memiliki keyakinan bahwa hanya orang gila yang berbicara kepada diri sendiri. Tetapi kita semua memiliki banyak sub kepribadian, banyak bagian otonom dari kepribadian yang tidak dikenal di dalam pikiran kita. Banyak psikologi menawarkan cara untuk bekerja dengan bagian-bagian yang berbeda ini, termasuk imajinasi aktif dari Jung, sistem keluarga internal dari Schwartz, dialog suara dari Stone dan Winkelmann, dan psikosintesis dari Assagioli. Ketika kita tidak memperhatikan bagian-bagian dari bayangan, satu atau lebih yang mewakili bayangan kita, itu memiliki cara untuk mempengaruhi perilaku kita. Pernahkah kita melakukan atau mengatakan sesuatu dan kemudian bertanya-tanya mengapa kita melakukan itu atau mengatakan hal itu? Suatu bagian dalam jiwa kita telah mengambil alih. Setiap yang disebut kecelakaan adalah sub kepribadian yang membajak perilaku kita. Bagian kita yang tidak diakui tidak mencoba menyakiti kita, tetapi ketika kita mengabaikan atau menyangkalnya,
itulah yang sering melakukan. Dengan berdialog dalam imajinasi kita atau dalam jurnal, kita mengintegrasikan bagian-bagian itu ke dalam diri sadar kita. Kemudian, itu menjadi sekutu kita, bukan musuh kita. Latihan 3, tantang bagian yang baik. Banyak dari kita mengidentifikasi diri kita sebagai orang baik. Kita dipuji sebagai anak baik atau gadis yang baik. Dan identifikasi itu melekat pada diri kita. Hal ini mengintensifkan perpecahan antara identitas sadar kita dengan bayangan kita. Buatlah sebuah daftar dari semua kualitas positif kita. Kemudian soroti sebaliknya. Cobalah untuk mengidentifikasi sebaliknya di dalam diri kita. Misalnya, jika kita mendefinisikan diri kita sebagai orang disiplin, kita menekan bagian malas kita. Bagian malas bersembunyi di balik bayangan. Yang tidak diakui mempengaruhi perilaku kita dan terus-menerus menantang bagian disiplin kita. Jadi, identifikasikan bagian-bagian malas itu, lihat itu, terimalah itu, bertemanlah dengan itu, tidak apa-apa untuk yang malas juga. Latihan 4, mengenal arketip bayangan. Cara terbaik untuk mengenal bayangan kita adalah membiasakan diri dengan karya neo-Jungian dari Robert Moore. Moore telah menguraikan struktur jiwa dalam istilah pola dasar. Moore menunjukkan bahwa 4 arketipe utama jiwa adalah raja, prajurit, penyihir, dan kekasih. Setiap arketip memiliki kualitas yang kita definisikan sebagai atribut terbaik dari kedewasaan yang matang. Tetapi untuk setiap arketipe konstruktif ada bayangan destruktifnya. Bukan hanya satu bayangan, tetapi dua, sisi aktif dan sisi pasif, bipolar. Misalnya, bayangan raja adalah tiran dan lemah. Bayangan prajurit adalah sadis dan masokis. Mengenal bayangan bipolar ini membuat itu lebih mudah untuk mengidentifikasi pikiran dan pola perilakunya di dalam diri kita. Saya sangat merekomendasikan King Warrior, Magician Lover dari Moore, dan Gillette. Ini adalah salah satu buku paling penting tentang psikologi bagi mereka yang tertarik dengan pekerjaan bayangan. Latihan 5, proses bayangan 321. Jika kita menginginkan metode langkah demi langkah untuk bekerja dengan bayangan kita, cobalah proses bayangan 321 yang dikembangkan oleh filsuf integral Ken Wilber dalam praktik kehidupan integral. Berikut adalah langkah-langkah dasarnya. Langkah 1. Pilih apa yang ingin kita kerjakan. Seringkali mudah memulai dengan seseorang yang mengalami kesulitan dengan kita, misalnya pasangan, kerabat, atau bos kita. Orang-orang ini mungkin mengganggu, dan membuat kita kesal. Atau mungkin kita merasa tertarik, terobsesi, tergila-gila, atau posesif dengan orang itu. Pilih seseorang dengan siapa kita memiliki muatan emosional yang kuat, apakah itu positif atau negatif. Langkah kedua, hadapi itu. Sekarang bayangkan orang itu. Jelaskan kualitas yang paling membuat kita kesal atau karakteristik yang paling membuat kita tertarik dengan menggunakan bahasa orang ketiga
seperti ia, dia, benda. Bicarakan tentang itu dengan keras, atau tuliskan itu dalam jurnal Anda. Ekspresikan perasaan itu. Jangan menghitung untuk mengatakan hal benar. Tidak perlu bersikap baik. Orang yang Anda gambarkan tidak akan pernah melihat apa yang Anda lakukan. Langkah ketiga, bicarakanlah dengan itu. Berdialog dengan orang itu dalam imajinasi kita. Bicaralah dengan orang kedua kepada orang itu dengan menggunakan bahasa kita. Bicaralah langsung dengan orang itu seolah-olah ia ada di sana, ada di depan kita. Beritahu mereka apa yang mengganggu kita tentang mereka. Ajukan pertanyaan kepada mereka seperti A. Mengapa Anda melakukan ini kepada aku? B. Apa yang Anda inginkan dari aku? C. Apa yang Anda coba tunjukkan kepada aku? Dan D. Apa yang harus Anda ajarkan kepada aku? Bayangkan tanggapan mereka terhadap pertanyaan itu. Ucapkan respons imajiner itu dengan keras. Catatlah percakapan dalam jurnal Anda jika Anda mau. Latihan keempat, jadilah itu. Menjadi orang itu. Ambillah kualitas yang mengganggu atau yang mempesona diri kita. Wujudkan sifat-sifat yang kita jelaskan di langkah kedua di atas. Gunakan bahasa orang pertama. Aku, saya, milik aku. Ini mungkin terasa canggung dan memang seharusnya demikian. Sifat-sifat yang kita ambil adalah sifat-sifat yang tepat, yang telah kita tolak di dalam diri kita. Gunakan pernyataan seperti saya marah, titik-titik, dan seterusnya. Saya cemburu, dan seterusnya. Saya bersinar, dan seterusnya. Isilah bagian-bagian yang kosong dengan kualitas apapun yang kita kerjakan. Saya titik-titik, dan seterusnya. Langkah kelima, perhatikan kualitas yang tidak diakui ini di dalam diri kita. Alami bagian dari diri kita yang merupakan sifat kita. Hindari membuat proses abstrak atau konseptual. Tepatnya, jadilah itu. Sekarang kita dapat memiliki kembali dan mengintegrasikan kualitas itu di dalam diri kita. Yang berikut adalah menghadapi sisi bayangan kita. Seorang filsuf Alan Watts memiliki bakat unik untuk menerjemahkan ide-ide psikologis dan filosofis kompleks ke dalam proses yang indah, praktis, dan ringkas. Inilah wacana Watts tentang pekerjaan bayangan. Terima kasih Anda telah mendengarkan video ini.